Yang sering penuh. Nah makanya favorite aku bukan dua itu. Kalau kayak Priority Pass kan bisa cuci rambut, potong rambut, dan pijit. Kalau dari Launchkey itu ada nggak? Setauku dapat juga. Nah kalau dari Launchkey itu menurut kalian nih paling oke di negara mana sih? Kalau Launchkey itu kan sebenarnya dia di websitenya bilangnya Japan dan Hawaii ya. Jadi kalau Japan dan Hawaii itu optionnya lebih banyak. Tapi di luar Japan dan Hawaii, worth gak sih kalau udah punya Priority Pass kita coba ngulik Launchkey? Sebenarnya kalau menurut aku Priority Pass sudah cukup ya. Cuman halo guys, welcome back to Rewards Blueprint bersama gue Givela, bersama Ryan, dan bersama Nat. Nah sekarang kita akan bahas topik yang paling banyak ditanyain sama orang Indonesia, yaitu launch. Dan lebih spesifik lagi di episode ini kita akan bahas mengenai Launchkey. Nah kenapa Launchkey dulu? Karena menurut saya ini yang paling gampang aksesnya buat orang Indonesia sih. Nah jadi Ryan dan Nat sendiri pernah pakai Launchkey nggak? ya aku pernah pakai Launchkey beberapa kali di negara-negara Asia. Launchkey-nya gratisan kartu kredit. Betul, sama banget sama Nat, pakai beberapa kali di negara-negara Asia sih. Mungkin banyak yang belum tahu sih, jadi bisa dijelasin nggak Launchkey itu apa sih sebenarnya? Launchkey itu sebenarnya adalah vendor launch, bisa dibilang top 3 di dunia ya, selain dari Priority Pass dan juga Dragon Pass. Jadi Launchkey itu biasanya bisa dibeli, dia punya paket, atau bisa dapat gratisan dari kartu kredit. Nah kartu kredit apa aja nih yang kasih Launchkey gratis? Kalau kartu kredit yang kerja sama Launchkey itu biasanya kartu-kartu GCB ya. Betul. Kalau salah satu favorit aku itu Danamon GCB Precious. Itu dia kasih Launchkey kalau nggak salah 4 kali dalam setahun. Memang kalau Launchkey yang dari kartu kredit itu harus dicek juga pembatasannya. Cuman sebenarnya 4 kali, 6 kali itu udah decent amount ya. Kita bisa pakai. Udah oke banget. Iya udah oke banget gitu. Terus Launchkey itu aku sendiri pernah pakai pas di Singapura. Dan itu beneran di-recognize lah, diakui beneran kita bisa masuk ke launch pakai Launchkey itu. Semua JCB bisa atau JCB tier tertentu sih yang bisa ngasih Launchkey nih? Kayaknya beda tier itu beda frekuensinya ya per tahun. Jumlah masuknya ya? Iya, kayak misalnya paling tinggi kan JCB Ultimate ya. Abis itu Precious, abis itu Platinum ya bawahnya ya. Aku agak lupa di bawahnya Precious. Nah itu dibeda-bedain gitu. Oh gitu. Kalau Korean sendiri dari JCB juga atau? Aku tuh inget pakai Launchkey itu dari Bank Mega. Tapi ini zaman dulu banget. Kayaknya 5-6 tahun lalu ya. Jadi saya juga kurang ingat sekarang Mega masih ngasih Launchkey atau enggak. Oke, nah berarti kalau Nat dari JCB Danamon. Ya aku dari JCB Danamon, aku masih pakai si last year yang paling baru ya, baru-baru ini aku masih pakai itu dari Danamon JCB Precious. Aku pakai di Changi Airport. Nah di Changi Airport itu sebenarnya ada banyak option, ada launch SATS itu di Terminal 2, Terminal 3. Terus tapi kalau favorite yang aku sering penuh. Yang sering penuh, nah makanya favorite aku bukan dua itu. Karena kalau penuh, mereka kan sebenarnya mengutamakan penumpang yang mungkin pakai pas lain ya. Jadinya kalau misal atau memang mereka simply udah penuh aja. Jadi kalau mereka udah penuh, mereka itu nggak bisa jejelin penumpang atau customer masuk lounge. Mereka akan tulis di depan gitu, nggak bisa masuk gitu. Nah favorite aku itu justru yang di Terminal 4. Kekurangannya sih Terminal 4 memang nggak terlalu banyak ya maskapainya yang lewat Terminal 4 Changi. Nah makanya itu juga lounge-nya itu namanya Blossom. Si Blossom Lounge ini dia nggak terlalu rame, tapi makanannya tuh lumayan enak. Kayak laksa. Jadi laksa itu nggak cuma dicobain di KrisFlyer Lounge, Silver Kris sorry. Blossom ada ya? Iya di Blossom itu ada es krim. Makanannya quite decent sih. Menarik ya? Menarik sih Blossom itu. Terus seatnya itu ada lumayan banyak, nggak cuma yang model meja makan doang. Ada yang sofa kalau mau lebih relax. Terus ada yang bilik buat kerja gitu. Jadi kayak agak tertutup kalau misalnya kita mau meeting. Mau meeting ada colokan gitu. Tapi berarti itu pindah bus dulu dong kalau kita. Betul. Jadi kalau misalnya itu berapa lama tuh? Kalau naik bus itu sebenarnya kan busnya lumayan frequent ya. Jadi busnya tuh ada terus. Nah kalau misalnya kalian punya waktu 1,5 jam sampai 2 jam itu sebenarnya masih cukup. Kalian pindah dulu ke 1,5 jam cukup buat kita nyobain Blossom. Si Blossom ya? iya. Nah cara makanya tuh gimana Nat? Kita ada kartu JCB nih. Kita perlu aktivasi atau redeem atau tukar apa dulu atau langsung bawa aja kartu JCB-nya?
Nah dia itu beda ya sama aku soalnya pernah pakai yang selain itu Priority Pass itu kan kita tunjukin QR gitu ya dari aplikasi. Kalau si Launchkey itu kemarin aku cuman show kartu kredit aku doang si JCB Danamon, terus udah digesek sama dia gitu. Tapi kita harus pastiin sendiri kuotanya tuh masih ada yang per tahun, karena kalau misalnya kuotanya udah habis mereka kan gesek-gesek aja ya, taunya kita di charge di belakang gitu. Tapi as long as kuotanya masih ada bener gratis kok, aku udah coba beberapa kali. Cara cek kuotanya tuh gimana? Cara cek kuotanya itu telepon sih. Kalau aku telepon ke customer service, atau ya karena cuma 4 kali. Karena seingat aku tuh si JCB Precious tuh 4 kali ya. Tapi nanti aku cek lagi sih. Nah kalau 4 kali kan gak terlalu susah lah ingetnya udah berapa kali gitu. Nah Nat atau Koren ada punya pengalaman gak masuk lounge pakai kartu kita buat orang lain? Buat teman kita, buat orang tua kita. Kebetulan waktu itu bisnis trip, kemudian bawa temen juga sekalian masuk lounge, tapi itu pakai Dragon Pass, jadi bukan Launchkey. Oke, kalau dari Launchkey dia pernah coba nggak? Aku sebenarnya pernah coba sih bawa teman aku. By rules itu nggak bisa ya. Jadi by rules itu nama di kartu kredit sama di boarding passnya itu harus sama. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga mencoba gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya beberapa kartu kredit yang kasih Launchkey ini dan kalian bawa teman, kalian tanya aja, saya bawa teman nih kartunya ada 2, bisa nggak masuk gitu. Jadi by rules kita nggak bisa bawa orang lain walaupun kita punya beberapa kartu JCB. Iya. Jadi sebenarnya punya kartu JCB banyak itu cuma buat nambah frekuensi Launchkey kita aja kan ya. Betul. Ya kurang lebih gitu 4 sih. kali, bank lain mungkin berapa kali? 6 kali ya benar. Ya. Nah, kalau kalian sendiri selain dari Blossom ada launch lain yang pernah coba di Launchkey nggak? Terminal 3 Soekarno-Hatta juga bisa masuk Launchkey. Betul. Internasional atau domestik? Internasional. Betul. Oh, itu yang Safir. Safir bisa ya? Bisa. Jadi kan kalau misalnya kita masuk dari Safir, sebenarnya kalau Priority Pass, terakhir pun aku coba pakai Priority Pass, tuh udah di sectionnya Priority Pass dan Launchkey. Iya. Kan ada tandanya tuh ya. Sectionnya, betul. iya. Bisa. Jadi bukan di launch utama, tapi ada section sendiri. But still masih oke sih. Kemarin masih aku hari Senin kemarin aku baru nyobain. Minggu lalu itu masih lumayan sih makanannya, tapi memang disekat gitu ya. Dan kalau mau pakai fasilitas lain kayak misalnya mau shower gitu itu bayar lagi 300.000 gitu. Oke, Jadi jadi nggak bisa pesen makanan aja di sana. Oh nggak bisa. Betul. Jadi makanannya yang buffetnya aja yang udah di provide. Nah kalau dari Launchkey ini selain dari launch dia ada yang lain-lain gak sih? Kalau kayak Priority Pass kan bisa cuci rambut, potong rambut dan pijit. Kalau dari Launchkey itu ada nggak? Setauku dapat juga. Oh ada Dapat juga ya. Iya. Nah kalau dari Launchkey itu menurut kalian nih paling oke di negara mana sih? Kalau Launchkey itu kan sebenarnya dia di websitenya bilangnya Japan dan Hawaii ya. Jadi kalau Japan dan Hawaii itu optionnya lebih banyak. Tapi di luar Japan dan Hawaii itu negara-negaranya itu nggak banyak. Kayak misalnya di Eropa cuma ada di certain country doang gitu. Jadi sebenarnya secara network kalau misalnya kalian traveling di luar Asia gitu ya, itu mungkin agak susah cari launch yang kerjasama gitu. Dan harus jadi kalau aku sendiri tuh kebiasaan pakai Priority Pass. Jadi udah nggak ngulik si Launchkey lagi nih. Nah menurut kalian worth gak sih kalau udah punya Priority Pass kita coba ngulik Launchkey? Apa Priority Pass udah cukup? Sebenarnya kalau menurut aku Priority Pass sudah cukup ya. Cuman Priority Pass itu kan 1 hari cuma boleh 1 kali kan yang digratiskan. Nah kalau misalnya kita flightnya transit atau misalnya kita mau cobain, karena kan Priority Pass itu kan ada dapat makan juga gitu ya. Misalnya kita mau launchnya pakai si Launchkey Access, terus yang dari Priority Pass kita pakai buat makan, jadinya kita dapat dua-duanya. Itu masih worth it sih menurut aku. Tapi kalau kita nggak segitunya untuk nunggu berlama-lama di airport ya nggak apa-apa, punya 1 aja. Oke, tadi kelupaan nanya. Jadi kalau di Launchkey itu ada maksimal per jamnya nggak? Sekali masuk? Di Launchkey itu ada sih maksimalnya itu aku lupa sekitar 2-3 jam. Jadi kalau kita mau perpanjang ya berarti harus potong kuota kita lagi. Potong kuota kita lagi gitu. Oke deh, paling itu aja kita bahas tentang Launchkey. Nextnya kita akan bahas mengenai Priority Pass dan Dragon Pass yang pastinya lebih seru lagi.